kecemasan di mana? Gangguan kecemasan berarti masuknya di aksis 1. Nah, apakah mungkin orang itu didiagnosis kemudian yang muncul diagnosisnya aksis 1-nya aja? Mungkin. Kemudian kalau dia merasa kurang baik secara mental gitu ya, diagnosis yang muncul aksis 1 aja? Mungkin. Atau aksis 2-nya aja? Mungkin. Atau bahkan dua-duanya juga sangat mungkin. Nah, kemudian ada aksis 3. Aksis 3 ini kalau nggak salah berkaitan dengan ini ya Bunda, masalah kesehatan. Masalah kesehatan fisik ya. Misalnya punya sakit apa ini secara fisik gitu. Oh, dia punya mah. Oh, dia punya masalah amandel. Oh, dia punya masalah hipertensi gitu-gitu ya. Nah, itu biasanya dimasukkan di aksis 3. Kemudian ada yang namanya aksis 4. Ini aksis 4 ini untuk mendeteksi gangguan-gangguan yang terjadi secara psikososial. Nah, bagaimana hubungan dia dengan orang lain, bagaimana support sistemnya, bagaimana kondisi lingkungannya, apakah sehat atau toksik atau nggak sehat gitu ya. Nah, itu beberapa pertimbangan dan beberapa pengelompokan tentang diagnosis. Sehingga untuk mendiagnosis ini butuh perjalanan yang agak panjang gitu ya. Maka ayah bunda, belajar kita di sore hari ini adalah ya dengan izin Allah untuk menambah wawasan kita, dan yang paling utama adalah untuk upaya-upaya pencegahan preventif. Bagi ayah bunda yang pernah didiagnosis atau mungkin ya emang kayak aku itu punya masalah gangguan kepribadian, ya berarti mungkin pelajaran kita atau sesi sharing kita di kelas ini adalah untuk kemudian membuat kita lebih paham, memahami diri kita, dan membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan untuk kondisi-kondisi tersebut. Atau mungkin informasi ini bisa ayah bunda gunakan untuk membantu teman-teman kita di sekitar kita. Jadi sebenarnya kalau kita belajar tentang psikologi, ada istilahnya berobat jalan gitu ya, atau self healing. Nah ini healing ini sering digunakan ya istilahnya kalau kita jalan-jalan nih, mau kemana? Ke pantai, healing gitu. Ya ini lagi tren ini. Boleh menggunakan kata healing untuk jalan-jalan, untuk shopping, apalagi ya bunda, untuk ya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, silakan boleh. Karena makna dari kata healing itu cukup luas. Tidak kemudian healing ini hanya digunakan untuk kondisi kejiwaan aja gitu, enggak. Healing itu ya maknanya seperti artinya ya proses penyembuhan, proses adanya kondisi yang sebelumnya kurang baik jadi lebih baik gitu. Kalau kita ternyata jalan-jalan ke pantai, habis itu pikiran yang tadinya sumpek, yang tadinya menekan, yang tadinya tidak tenang, habis ke pantai, alhamdulillah lega gitu ya. Banyak tertawa, banyak senang gitu di pantainya gitu. Melihat pemandangan yang indah, tadabur alam gitu ya. Dan kemudian kita merasa secara emosi, secara perasaan lebih tenang, nggak ada masalah. Itu healing gitu ya. Jadi yang penting jangan sampai ketika kita bilang healing ke pantai, kemudian di pantai tarifnya, tarif mobil 100.000, kemudian tarif masuknya per orang per kepala 50.000, belum biaya makan di sana mahal banget, semangkok bakso aja bisa harganya 50.000. Kalau udah kayak gini nggak jadi healing. Karena bukannya healing, malah ada istilah yang lain ya, killing. Jadi kita kayak seolah-olah ini bukan jalan-jalan, ini bukan refreshing, tapi justru kita menggerutu karena ada harga-harga yang kita rasa tidak rasional, yang kemudian kita tidak ikhlas atau mungkin tidak ridho dengan kondisi itu. Ya, ini bukan healing. Maka kalau kita bilang healing, ya sudah, kita benar-benar loss lah gitu, melepaskan itu. Kemudian kita benar-benar fokus untuk leisure time gitu ya, menggunakan waktu luang itu yang secara berkualitas, jalan-jalan gitu ya, ini healing gitu ya bunda ya. Jadi kalau kita belajar hari ini ya mungkin juga bisa untuk healing diri kita atau mungkin bantu orang lain, itu boleh-boleh aja insya Allah ya. Tapi untuk kemudian jangan-jangan aku ini gangguan kepribadian deh, aku jangan-jangan gangguan kepribadian paranoid, aku jangan-jangan gangguan kepribadian skizoid. Jangan. Ya, itu perlu pendalaman, perlu asesmen ya ayah bunda.
Jadi begitu, ini kita disclaimer di awal sehingga nanti habis kelas ini kemudian jangan sampai kita mendiagnosis diri kita secara mandiri, akhirnya kita merasa sedih, merasa nggak berdaya dengan diri kita, merasa diri kita itu banyak kurangnya sehingga malah kurang semangat dan sebagainya. Ya gitu ya ayah bunda ya. Tayyib. Nah maka ayah dan bunda serta teman-teman sekalian, belajar psikologi itu sebenarnya menyenangkan karena kita belajar tentang diri kita sendiri. Dan kalau kita belajar hari ini, kita akan coba evaluasi ke diri kita sebagai evaluation aja gitu ya, bahwa ya ini evaluasi diri sendiri, apakah kita itu ada di zona-zona itu enggak. Misalnya zona yang orangnya terlalu paranoid, terlalu khawatir, terlalu curiga sama orang gitu ya. Kalau kita emang nggak kayak gitu ya alhamdulillah, berarti masih di batas baik gitu ya. Jadi untuk evaluasi diri dan untuk menggiring diri kita lebih kepada arah-arah positif gitu. Kenapa? Karena kita tahu nih kalau yang kayak gitu nggak baik, jadi kita giring jauh-jauh deh dari kondisi-kondisi yang kayak gitu. Nah jadi memang kita berusaha untuk menggiring diri kita menjadi lebih baik. Maka itu tujuan kita hari ini belajar. Selain menambah wawasan, juga mungkin sebagai berobat jalan atau evaluasi diri agar kita bisa menggiring diri kita kepada kondisi yang jauh lebih baik. Baik, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tentang gangguan kepribadian dulu saja. Di judulnya memang gangguan kepribadian paranoid, tapi kali lagi baru ingat, sebelum kita masuk ke gangguan kepribadian paranoid kan kita harus jelasin dulu tuh apa gangguan kepribadian. Nah, maka pembahasannya cukup panjang dan kita memang nggak pengen panjang-panjang, takut pusing ya. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gangguan kepribadian itu sebenarnya ada sebuah pola yang menetap gitu ya dalam diri kita. Apa sih kepribadian? Kepribadian itu ciri-ciri ya, ciri-ciri yang tampak pada seseorang. Baik itu ciri-ciri perilakunya gitu ya, baik itu ciri-ciri cara berpikirnya, cara merasakannya, dan bagaimana cara dia berinteraksi di lingkungannya. Jadi itu kepribadian. Nah, kalau dalam Islam itu sangat dekat dengan istilah akhlak, adab gitu ya. Jadi orang itu kalau akhlaknya baik, jujur nih gitu, ya dimanapun dia berada, dia akan jujur gitu. Seperti Nabi SAW, ya, saking jujurnya, saking amanahnya, beliau digelari Al-Amin gitu ya. Karena dimanapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, dimanapun tempatnya gitu ya, kepada siapapun orangnya, ya beliau berperilaku demikian. Ini berarti karakter. Berarti karakter nanti itu bagian dari kepribadiannya. Nah, akhlak beliau itu ya kalau di psikologi bisa dinilai dengan karakter atau kepribadian. Masya Allah ya. Sebenarnya ada pembahasan yang agak berbeda. Nanti kita akan coba pilah-pilah pembahasannya ya. Nah, kemudian kita akan fokus ke kepribadian. Nah, maka kalau dikatakan gangguan kepribadian, berarti ada kondisi yang salah dari kepribadian seseorang tadi. Ciri-ciri dia berperilaku, berpikir, merasakan, dan berinteraksi itu ada yang salah nih. Ada yang kurang tepat nih. Ya, ada yang mesti diperbaiki. Tayyib ya. Nah, maka dalam hal apa ini yang kurang pasnya gitu? Nah, pola menetapnya itu dalam hal apa? Dalam yang pertama, persepsi. Nah, manusia itu punya persepsi ya bunda. Persepsi itu apa sih? Persepsi itu adalah serangkaian proses kognitif yang panjang yang diawali dari yang namanya skema. Wah, ini pembahasannya kayak kuliah nih gitu. Ya, jadi seseorang itu bisa mempersepsikan sesuatu karena sebelumnya dia sudah menerima input. Ya, ketika kita melihat benda yang terbang, kemudian bentuknya lurus, terus ada ya mirip silang deh, mirip tambah deh gitu. Oh, itu pesawat. Persepsi kita itu pesawat gitu. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah dapat input nih. Yang namanya pesawat itu kayak gini bentuknya, dan pesawat itu memang terbang, tempatnya di langit gitu. Jadi kalau ada yang lewat di udara, oh itu pesawat. Itu persepsi kita.
Nah, kemudian ketika kita melihat sesuatu gitu, kita lagi jalan-jalan nih misalnya, kemudian tengah malam gitu, lalu di balik kegelapan, kok kayaknya ada orang di situ deh gitu. Itu kan persepsi kita. Ini ada orang kayaknya di situ. Ada sosok gitu ya, yang kemudian nampak berdiri gitu ya, kemudian dibalik kegelapan gitu. Padahal itu belum tentu orang gitu. Bisa jadi itu batu yang tinggi gitu. Bisa jadi itu emang orang-orangan sawah gitu. Bisa jadi ya pohon gitu ya, macam-macam. Tapi yang namanya persepsi itu biasanya sudah ada skema yang terbentuk di kepala kita ya Bunda. Nah, sehingga kita mempersepsikan sesuatu sesuai dengan skema, memori, ingatan, atau input yang kita dapatkan. Maka, persepsi ini tidak dijadikan atau tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, karena persepsi ini belum tentu sesuai dengan faktanya gitu. Maka, kadang banyak manusia yang sangat percaya dan kemudian sangat mengandalkan persepsinya dalam menentukan keputusannya, membuat keputusannya, menentukan sikapnya gitu. Ini nggak sedikit orang yang kayak gini. Banyak. Ya padahal belum tentu persepsinya itu ideal gitu ya Bunda. Nah maka biasanya orang dengan gangguan kepribadian itu ada yang salah dengan persepsinya dalam memandang orang, melihat orang, atau bahkan menilai orang. Contohnya nih, kita lagi jalan nih, kemudian ketemu sama sahabat kita gitu. Ini sering banget dijadikan contoh. Kemudian ketika berpapasan tuh, tetangga atau sahabat kita tadi, itu dia diem aja gitu, lurus-lurus dan lempeng-lempeng aja. Kita berharap dia bakal ngelihat kita, kemudian dia bakal nyapa kita gitu. Ternyata enggak. Kemudian kita langsung persepsinya muncul. Jangan-jangan ada yang salah nih sama aku. Jangan-jangan aku udah bikin dia marah nih. Jangan-jangan selama ini di rumahku tuh ada sesuatu yang enggak nyaman sehingga dirasakan oleh rumah dia gitu. Maksudnya kan bertetangga gitu ya. Mungkin suara yang berisik gitu ya. Mungkin apa nggak sengaja gitu buang sampah di tempat dia gitu. Aduh apa nih, kok dia jadi marah sama aku gitu. Nah itu persepsi kayak gitu. Tapi apakah benar dia marah sama kita? Kan kita harus konfirmasi. Ketika dikonfirmasi, tadi pagi kita papasan loh gitu, tapi kayaknya kamu ini deh nggak nyapa, ada apa gitu, ada yang salah sama aku. Oh alah, tadi pagi ketemu toh, kita jawab gitu. Iya bener ketemu. Di mana? Itu di gang depan gitu, waktu habis beli sayur kayaknya deh. Oh iya ya ampun, tadi tuh aku lagi kepikiran, anakku lagi sakit demam gitu, bingung banget, mana suami lagi jauhan lagi gitu misalnya ya, lagi di luar kota gitu. Aduh lagi pusing banget tadi, maaf ya nggak ngelihat gitu. Ternyata bukan karena dia marah, tapi karena ini dia sedang pusing mikirin anaknya yang sakit. Nah ini kan persepsi kita kalau kita jadikan acuan, bahaya banget kan gitu. Nah jadi kadang pada orang gangguan mental ada masalah di persepsinya, yang kemudian overthinking gitu ya, jadi distorsi kognitif, banyak gangguan dalam berpikirnya. Kemudian orang dengan gangguan mental itu gangguan kepribadian biasanya ada yang salah juga dalam kemampuan berinteraksinya. Contohnya, dalam berinteraksi itu dia kurang mampu atau kurang bisa mempertahankan hubungan dengan orang lain. Dia mudah sekali berkonflik dengan orang lain, mudah sekali terlalu baperan dan sebagainya. Nah ini istilah baper mungkin kurang tepat kita pakai, tapi memang ini istilah yang sudah umum, ada perluasan makna dari baper, di mana orang-orang yang oversensitif ketika diingatkan, ketika ditegur, ketika dinasihati, dia nggak terima. Nah, akhirnya ada masalah dengan interaksi dia dengan orang lain. Ini gangguan ciri-ciri atau salah satu aspek yang membentuk gangguan kepribadian itu terjadi. Jadi kalau kita dikritik, dinasihati harusnya berlapang dada gitu. Karena ad-dinu an-nasihat. Agama itu nasihat. Jadi mau dikemanakan nih diri kita kalau dikit-dikit dinasihati kemudian nggak terima dan marah gitu ya. Nah ini berkaitan dengan interaksi. Maka dimanapun kita berpijak gitu ya, dimanapun daerahnya ya, kita akan sama aja
akan tidak mampu beradaptasi, justru malah muncul penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Makanya orang-orang yang gangguan kepribadian sering ngeluh, aduh Kak Yogi, aku tuh jadi gak punya temen, gak punya sahabat, dan gak nyaman deh hidup di dunia ini gitu. Kayaknya gak ada orang yang peduli sama aku. Ya bukan gak ada orang yang peduli, tapi kitanya gak ngerasa nih kalau kita itu sebenarnya gak bisa berinteraksi gitu, gak bisa beradaptasi. Jadi kalau menurut Duren dan Barlow ini, penulis buku ini, mereka mengatakan bahwa orang yang dengan gangguan mental, atau bukan kata Duren dan Barlow ya, menurut American Psychiatric Association, ya gitu ya. Jadi kata mereka, orang dengan gangguan kepribadian itu kadang nggak sadar dan seolah-olah melihat bahwa kesalahan itu ada pada lingkungan gitu, sehingga dia nggak menyadari kalau dia tuh sumber dari masalah. Kalaupun dia sadar dia sumber dari masalah, maka dia kemudian akan blame diri sendiri gitu. Dan kemudian udah deh, aku kayaknya nggak usah dan nggak pantas hidup gitu. Jadi kayak gitu polanya. Nah, jadi mulai itu nyakitin diri sendiri gitu ya. Ada ide-ide untuk mengakhiri diri, mengakhiri hidup gitu. Kemudian yang ketiga, ada cara memandang lingkungan yang kurang tepat. Memandang dunia yang salah gitu. Jadi orang-orang dengan gangguan kepribadian itu punya hambatan, punya kesalahan dalam memandang lingkungan dan dunianya gitu. Ya dikit-dikit mungkin kalau ada hal yang kurang pas sama dia, emang dunia itu nggak adil, emang Tuhan itu nggak peduli sama aku gitu-gitu. Emang Pak RT itu emang istilahnya nggak suka nih sama orang-orang kayak kita gitu. Jadi emang ketika suatu terjadi, dia itu punya misleading gitu. Jadi salah memahami gitu ya. Nah contohnya ada masalah gitu. Ketika ada masalah nih, misalnya dia seorang remaja gitu, kemudian dia lulus SMA, mau ngambil kuliah di Universitas Islam Indonesia contohnya, ternyata nggak lolos gitu. Nah ini dia salah memandang dunia, nanti akhirnya dia menyalah-nyalahkan kampusnya, menyalah-nyalahkan ini nepotisme nih, macam-macam gitu. Pokoknya dia nggak terima dengan musibah atau kejadian yang tidak sesuai harapan dia. Jadi memang dia memandang dunia itu jahat, dunia itu nggak adil dan sebagainya. Nah maka orang seperti ini akan susah gitu untuk hidup di lingkungannya gitu. Ya mau gimana gitu. Dia suka nggak suka hidup di dunia gitu. Sementara dia memandang dunia itu nggak menyenangkan, nggak adil, tidak sesuai harapan dia. Jadi orang-orang seperti ini akhirnya susah gitu. Kemudian adalah menilai diri. Yang keempat, adanya hambatan atau gangguan dalam menilai dirinya. Jadi menilai diri kadang nggak berimbang gitu ya. Kalau nggak terlalu berlebihan, terlalu kurang menilai dirinya gitu. Jadi orang-orang seperti ini tidak bisa berimbang dalam menilai dirinya. Maka orang-orang dengan gangguan kepribadian ini punya hambatan dalam persepsinya, kemampuan interaksinya, memandang lingkungan menjadi lebih positif itu kurang, dan juga kemampuan menilai diri yang berimbang. Kalau nggak jadi inferior, terlalu berlebihan menyalahkan diri, menganggap diri itu banyak kurangnya, menganggap diri ini nggak pantas. Nah itu sisi yang lain di gangguan kepribadian. Jadi kita malah coba-coba untuk menganalisis atau istilahnya mendiagnosis orang lain. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan jadi bisa nilai ternyata orang ini butuh bantuan. Kasihan ya, dia suka pamer di medsos, ternyata dia tuh ada hambatan di sini gitu ya. Jadi kita cukup bisa memahami fenomena-fenomena orang-orang yang terjadi gitu. Ayah bunda nggak perlu khawatir, gangguan-gangguan di dunia kejiwaan itu ternyata semuanya ada real terjadi pada manusia. Jadi kalau ayah bunda mungkin pernah baca atau pernah tahu DSM 4 atau DSM 5 itu gangguan diagnosis ya, pedoman untuk diagnosis, atau PPDGJ. PPDGJ itu kepanjangannya apa ya? Pedoman pedoman diagnosis gangguan jiwa. Kayak gitu, lupa. Nah jadi dua buku ini sering dijadikan tools atau alat untuk ahli kejiwaan itu untuk mendiagnosis masalah pada seseorang. Nah, di situ itu banyak banget gangguan. Mulai dari masalah gangguan fisik, kemudian gangguan seksual, gangguan
psikologisnya, mentalnya gitu, atau secara umum mental, gangguan kepribadian dan yang lain-lainnya itu banyak banget, dan ternyata di dunia nyata itu ada gitu. Kami dulu ketika belajar tentang psikologi terus kemudian ambil pendidikan profesi, kok banyak banget sih gangguan. Ada yang maling ngeri gitu. Maling ngeri itu gangguan seksual ya gitu ya. Dia suka nyolong apa atau nyuri apa namanya, celana dalam dan sebagainya gitu ya, dalaman-dalaman gitu. Ada yang macam-macam, ada yang eksibisionis ya istilahnya ya, gangguan seksual yang suka memamerkan alat kelaminnya di lingkungan apa namanya umum, yang baru-baru terjadi di KRL ya kalau nggak salah ya. Laki-laki yang kemudian dia onani di depan umum gitu ya. Nah ternyata itu ada semua gitu ayah bunda. Jadi ternyata dari mulai yang A sampai dengan yang Z itu gangguan tuh ada. Kita temukan gitu ya. Sampai heran gitu ketika masuk dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, beda stase gitu ya, stase ketika praktek gitu. Ternyata ada aja gitu gangguan-gangguan yang kayak gini gitu. Ya qadarullah ya. Jadi semoga kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari berbagai macam jenis penyakit yang membuat kita susah dan membuat kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah dan bunda, kita harus banyak berdoa dan banyak bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan gitu ya. Karena ternyata di luar sana itu kondisi orang itu bermacam-macam dan beragam. Bagi ayah bunda yang struggling dengan kondisi mental isusnya gitu ya, isu-isu masalah mentalnya, ya semoga Allah jaga, Allah istiqomahkan dalam belajar dan memperbaiki dirinya, dan semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan keberkahan gitu ya, sehingga bisa menjalani hari-hari menjadi lebih baik. Baik, mungkin itu ya sedikit pembuka tentang gangguan kepribadian. Nah, kemudian ciri utama gangguan kepribadian yang lainnya itu adalah orangnya kurang fleksibel dan maladaptif. Kurang fleksibel ini dalam menerima situasi ya, situasi yang tidak sesuai dengan rencananya, situasi yang tidak sesuai dengan harapannya, gitu ya. Dia berharap tadi masuk di universitas impiannya, ternyata enggak. Ya kalau nggak bisa fleksibel, ya tentu aja nih jadi masalah gitu. Dia nangis, dia sedih, dia ngurung diri di kamar, dia nggak punya plan A, B, C, D gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah nggak berkembang hidupnya gitu kadang. Nah kecuali dia punya resiliensi, dia jatuh nih gagal tesnya, kemudian 2 pekan kemudian dia bangkit, belajar lagi, kursus lagi, kemudian tahun depannya tes lagi, nggak ada masalah kalau fleksibel seperti itu. Nah, jadi fleksibel tuh penting. Cirinya orang dengan gangguan kepribadian yang cukup mengganggu itu ya, dia jadi kurang fleksibel sama lingkungannya, kurang fleksibel sama dirinya dan lingkungannya. Jadi kelihatan kaku. Lalu berikutnya maladaptif. Jadi maladaptif tuh susah ya beradaptasi gitu orangnya. Biasanya di psikologi itu ada, atau di ilmu kejiwaan secara umum, ada yang namanya hendaya. Hendaya itu semacam hambatan-hambatan gitu ya bunda ya. Sehingga ada hendaya kognitif, berarti memang ada kondisi secara kognitif yang tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Hendaya fungsional itu secara optimalisasi dirinya jadi nggak maksimal gitu ya. Adanya distress itu adalah stres yang negatif. Stres itu kan ada 2 macam kalau kita belajar. Ada yang eustress, ada distress. Kalau eustress, stres positif, itu stres yang membangun kita, karena Allah menciptakan manusia itu dengan sistem memungkinkan dan bisa stres. Nah, stres ini ternyata positif, karena ketika stres tubuh kita merespon, ada hormon adrenalinnya, hormon kortisolnya kadang yang bikin kita lebih fokus, lebih bertenaga, lebih mampu mengerjakan sesuatu dengan sat-set gitu ya kalau orang sekarang gitu ya. Nah, itu stres yang positif gitu. Tapi ada stres yang negatif yang bikin orang jadi nggak produktif, bikin mereka memunculkan banyak emosi yang sedih gitu ya, atau emosi marah gitu. Nah, ini namanya distress, bikin orang jadi berantakan hidupnya gitu. Nah, itu kondisi-kondisi orang yang dengan gangguan kepribadian yang cukup akut ya, biasanya jadi nggak fleksibel dan maladaptif gitu. Nah, maka ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita lihat di sini tadi apa itu kepribadian? Maka kepribadian adalah ciri utama dari seseorang dalam bertindak, berperilaku, berpikir, merasakan gitu ya. Nah, sebagai contohnya misalnya budi. Orang itu pemalu, budi itu gitu. Nah, pemalu di sini bukan orang yang tukang palu ya. Pemalu di sini malu gitu ya. Nah, dia Budi adalah orang yang pemalu. Budi dikatakan pemalu jika dia itu atau dikatakan punya kepribadian pemalu jika dia itu malu dalam setiap kondisi gitu. Contohnya di lingkungan yang baru dia malu. Wah, Budi pemalu nih gitu. Enggak boleh gitu. Kalau dalam satu situasi kemudian dia malu, ini bukan pemalu, karakter atau kepribadiannya. Nah, Budi dikatakan punya kepribadian pemalu jika dia di lingkungan yang baru malu. Di lingkungan yang udah lama, udah kenal, dia masih malu-malu juga. Ini baru pemalu gitu dia. Di berbagai kondisi menunjukkan respon yang sama. Tapi kalau di lingkungan baru aja, lingkungan baru doang, dia malu, ini bukan pemalu ya, emang dia proses beradaptasi gitu. Nah, kemudian Fatimah itu orangnya peduli ya, itu di berbagai macam kondisi peduli. Aisyah tuh orangnya ramah ya, di berbagai macam kondisi dia ramah, gitu ya. Nah, memang seperti itu orang bisa melihat ini karakter nih, ini kepribadian nih gitu. Jadi konsisten. Maka kalau ada orang yang baik dan ramahnya ketika sama orang lain, tapi sama orang tua, sama keluarganya dia nggak baik dan nggak ramah, ya itu bukan karakter atau kepribadian yang asli. Berarti dia manipulasi ya, gitu. Baik, ayah dan bunda dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berkepribadian itu menunjukkan kondisi yang konsisten gitu ya. Jadi kenapa itu disebut sebagai kepribadiannya? Jadi bisa dibilang juga itu respon yang otomatis, respon yang apa ya istilahnya tanpa berpikir gitu. Itu kepribadian. Jadi dia muncul itu sudah otomatis gitu ya, nggak perlu direkayasa. Baik. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan tentang kepribadian dan gangguan kepribadian. Jadi kalau dikatakan gangguan kepribadian berarti ada masalah dengan ciri-ciri tadi, sehingga orang yang dikatakan gangguan kepribadian punya masalah dalam mempersepsikan sesuatu, punya masalah dalam berinteraksi, punya masalah dalam memandang lingkungannya, dan punya masalah dalam menilai dirinya. Semoga ini mudah dipahami nih. Kita kuliah 2 SKS ini. Kemudian ayah dan bunda mungkin ada beberapa tambahan untuk pembahasan ke depannya ya. Nah, kita akan lihat bahwa gangguan kepribadian cukup banyak ya. Misalnya ada gangguan kepribadian paranoid. Paranoid ini orangnya selalu curiga, penuh kecurigaan, sehingga dia punya trust issues. Jadi nggak mudah percaya sama orang gitu ya. Justru berpikirnya kadang berlebih-lebihan gitu ya, sehingga nggak tenang hidupnya. Nah, gangguan kepribadian paranoid biasanya dulu kami sering ketemu pasien di RSJ. Ada gangguan jiwa itu disebut schizophrenia ya. Schizophrenia itu gangguan jiwa yang berat, yang kita tahu gitu, gila gitu ya. Nah, itu ada jenis-jenisnya juga. Nanti ada yang histrionik, bukan histrionik. Ada gangguan jiwa atau schizophrenia paranoid gitu ya. Katatonik, hebrevenik gitu. Banyak jenisnya. Nah, misalnya kalau kita sebut aja gangguan jiwa paranoid, itu gangguan jiwa yang kita perlu hati-hati. Atau schizophrenia paranoid itu hati-hati banget tuh. Nggak boleh tuh kita menganggap enteng pasien dengan gangguan jiwa atau schizophrenia paranoid. Cirinya apa? Cirinya dia tuh mengurung diri, cirinya dia suka marah-marah, suka bertindak agresif. Ini adalah ciri utama dari gangguan schizophrenia paranoid gitu. Ada tuh schizophrenia hebrevenik gitu. Jadi nggak semua orang gila itu kemudian ini bahaya, nggak. Ada yang hebrevenik. Hebrevenik ini yang sering kita lihat keliling-keliling di jalan. Nah, yang bajunya robek-robek gitu ya. Kemudian dia suka di tempat sampah gitu, suka ngasong di mana gitu. Nah, itu ciri hebrevenik, dia ramah gitu, nggak berbahaya biasanya. Tapi yang berbahaya ini yang paranoid. Dan biasanya schizophrenia paranoid ini atau gangguan jiwa paranoid itu dia punya aksis 2. Aksis 2 tadi masih ingat apa? Aksis 2-nya itu adalah gangguan kepribadian, dan gangguan kepribadian biasanya paranoid juga.
jadi nyambung gitu. Orang dengan gangguan kepribadian paranoid itu juga kalau nanti punya gangguan yang lainnya, contohnya schizofrenia, masuk juga schizofrenia paranoid gitu. Selalu ya belajarnya ya. Jadi tahu kan, jadi tahu tentang jadi sekarang kita nggak gampang menilai orang gila gitu ya. Banyak banget tuh orang-orang di TV, di YouTube bantu-bantu orang gila atau schizophrenia, tapi caranya kurang tepat. Contoh cara yang kurang tepat itu dikasih rokok, itu salah kaprah itu. Kalau bantu orang dengan gangguan jiwa dikasih rokok, itu tambah memperparah kondisi halusinasi delusinya gitu. Makanya kalau bunda lihat tuh youtuber orang tuh yang bantu-bantu entah apa niatnya, Allah taala alam, kita kan nggak bisa menilai dalam hati orangnya gitu. Yang kelihatan dia bantu-bantu, tapi cara dia membantu itu kenapa sih nggak konsultasi sama psikiater gitu ya, yang ahli jiwa gitu. Jadi kalau bantu orang gangguan jiwa tuh do and don't do-nya apa gitu, yang boleh dan nggak boleh lakukan apa gitu, jangan asal aja gitu. Nah ini bukannya nyembuhin, malah dia memperparah kondisinya hanya demi konten dan cuan gitu ya. Nah itu banyak tuh yang kayak gitu, salah gitu. Masa orang gangguan jiwa dikasih rokok, ini tunjukin kalau dia asal-asalannya gitu. Jadi ya bunda, kalau kita belajar jadi hati-hati gitu. Baik ya, insyaallah. Kemudian ada gangguan skizoid ya, gangguan kepribadian skizoid ya. Skizoid itu orang yang ekspresinya datar banget. Kalau mungkin pernah ketemu orang tuh kayaknya gak ada ekspresi deh, melihat orang susah gitu datar, ada yang senang itu datar gitu. Ya skizoid gitu kepribadiannya. Jadi kayak dibilang mati rasa ya gimana gitu, dia datar ekspresi emosinya. Ada orang dengan gangguan skizotipikal gitu ya, ada gangguan kepribadian antisosial, ada gangguan kepribadian ambang atau borderline, ini yang suka marah, suka sedih secara ekstrim biasanya gitu ya. Ada gangguan kepribadian histrionik gitu ya, ada gangguan kepribadian narsistik, ada gangguan kepribadian tidak gitu ya. Kemudian ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif, ini pasti udah ini mengerti itu mengalami masalah obsesif kompulsif. Ada gangguan kepribadian dependen dan sebagainya. Insyaallah ya, semoga Allah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita mempelajarinya ya, untuk menjaga diri kita serta keluarga kita dari kondisi-kondisi tersebut. Kalau berbagai yang sudah diagnosis mengalami gangguan tersebut, semoga Allah segera menangkan dan tersebut. Ini dapat kami sampaikan untuk sesi pengenalan dan gangguan kepribadian. Kita akan mungkin sesi tanya jawab ya, dan silakan bagi Anda yang ingin berbagi atau share tanya jawab, kami ada masuk ke sini ya, bisa lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi untuk belajar tentang masalah mental ini, kemudian semoga tidak menjadikan kita bermudah-mudahan dalam menilai atau mendiagnosis orang lain, ya, sehingga nanti muncul bibit-bibit kita merasa lebih baik
baik daripada dia. Makanya semoga Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal tersebut dan kesombongan. Ini untuk jadi kayu pribadi nih gitu ya, dan untuk ayah bunda pada umumnya. Baik, ayah dan bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada kemudian sosok umahat yang suka berbagi, kemudian suka menuliskan pesan-pesan kebaikan, lalu berikutnya tadi lalu bergeser jadi sering ceritain tentang keluarganya gini-gini gitu ya. Nah ini wallahu taala alam apa yang terjadi pada dia, karena kayaknya belum tahu gambaran secara umumnya mengenai kondisinya. Nanti coba nanti kita diskusi masalah ini di bab pembahasan kepribadian histrionik, karena kita akan bahas kita akan bahas satu persatu paranoid itu kayak gimana gitu ya, skizoid kayak gimana, histrionik, narsistik kayak gimana gitu. Tapi lagi akan jelaskan sedikit tentang histrionik ataupun narsistik ini hampir sama. Nah, cuma nanti beda tingkatannya gitu ya. Nah, contoh yang narsistik itu memang orang-orang yang sebenarnya merasa insecurity, merasa tidak safe, tidak nyaman, tidak aman tentang dirinya gitu, sehingga dia butuh pengakuan dari orang lain. Nah, dia butuh kalau diakui, dia butuh diakui kalau dia itu pintar, dia butuh diakui kalau dia itu solih gitu ya, dia butuh diakui kalau dia kaya, dia butuh diakui kalau dia berilmu gitu. Jadi kebutuhan akan pengakuan itu menjadi isu utama. Jadi kebutuhan akan pengakuan. Maka dia pintar, dia kaya misalnya gitu. Tapi ketika dia kemudian berlebihan dalam menunjukkan hal itu, berarti ada kondisi dalam diri dan mentalnya itu, oh dia ada yang kurang nih. Jadi dia kebutuhan untuk diakuinya itu ternyata kurang, atau berarti dia selama ini merasa insecure gitu ya dengan dirinya. Maka kita pahami kondisi itu dan kita berdoa semoga dia cepat membaik dari kondisi itu, taubat mungkin ya, atau sembuh, atau kita juga berdoa agar kita dijauhkan dari kondisi yang demikian. Nah, maka itu ya, dan bunda banyak sekali sekarang itu apalagi zaman media sosial, banyak hal-hal yang sangat yang sering terjadi di antara teman-teman yang sudah mengaji sekalipun gitu, mengaji sunnah. Mereka suka menampilkan, mohon maaf ini kalau ada ya, kalau ada kami mohon maaf, bukan bermaksud untuk menyinggung, tapi bermaksud untuk berhati-hati saja. Contohnya dalam sehari itu bisa memposting 6 foto tentang anaknya, anakku hari ini gini, hari ini gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang hilang dari diri dia gitu. Dan seolah itu butuh pengakuan, selama ini kayaknya gak ada yang mengakui di sekitar dia gitu, sehingga dia butuh tampil di sosial media untuk menunjukkan kalau anakku dan sebagainya gitu. Nah, tapi akan berbeda jika niatnya edukasi. Memang ada orang yang niatnya murni untuk edukasi, untuk memotivasi gitu. Jadi untuk membedakan hal ini, kita perlu melihat kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, itu mungkin ayah bunda ya. Jadi kita positif thinking aja nih, kalau ada orang yang kemudian posting kebaikan, kemudian dia mengambil ibrah ya, atau manfaat dari kehidupan keluarganya gitu, yang bisa diambil pelajaran bagi keluarga yang lain, ya kita positive thinking dia mau berbagi. Tapi kalau sampai nanti dia kayaknya kesannya ini ya sangat butuh pengakuan gitu ya, hampir apapun atau hal apapun yang dia sampaikan itu menjurus pada aku, diriku gitu. Nah, mungkin nanti mulai tuh kita kelihatan bahwa pola-polanya bedanya antara orang yang dia benar-benar pengen berbagi dan ada kondisi-kondisi narsistiknya. Wallahu ta'ala alam, tapi kita lebih baik awalnya positive thinking dulu. Mungkin itu ayah dan bunda. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya Kak Yusuf, mungkin ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, silakan. Mau menanyakan tentang perihal yang tadi Kak Yogi membahas tentang menyalahkan diri sendiri ya? Ya. Nah, sebenarnya itu kalau dasarnya ini Kak Yogi, segala sesuatu yang terjadi itu atas ulah tanganmu sendiri. Nah, itu bagaimana Kak Yogi? Kita dengan berpegangan dari itu, jadi berusaha setiap kejadian akhirnya yang dilakukan pertama kali adalah introspeksi gitu. Nah, jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan.
Baik. Iya, teman-teman semua, ayah dan bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang jika kita merasa bahwa aduh kayaknya ini salah memang karena perbuatan saya ini, saya yang telah melanggar atau melakukan kesalahan ini gitu ya. Jika memang itu terjadi dan benar faktanya demikian, maka tidak ada salahnya kita kemudian muhasabah, menghisap diri kita, kemudian introspeksi diri kita. Itu hal yang baik, nggak salah gitu. Nah, introspeksi itu bukan hal yang terlarang, tapi yang terlarangnya itu adalah kemudian terlalu berlebihan menyalahkan diri. Kalau kita terlalu fokus pada menyalah-nyalahkan diri, dan itu berulang, ini aku yang salah nih, emang aku nggak berguna nih misalnya gitu, emang aku nih emang tempatnya salah nih gitu, dan itu berulang kayak gitu terus, maka secara nggak langsung sebenarnya kita sudah memotivasi diri kita untuk berbuat salah gitu. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan akan cenderung berulang. Maka ayah dan bunda lebih baik kita fokus pada oke, ini salah, ini saya yang salah, saya akui, dan kalau kita berhubungan dengan manusia minta maaf kepada manusianya, lalu segera beristighfar dan mohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk, perbaikan dan sebagainya. Maka tidak mengapa gitu ya, ini hal yang baik sehingga kita fokus besok biar nggak salah lagi gimana ya gitu. Nah, ini jauh lebih rasional. Nah, cara berpikir rasional inilah yang kemudian akan memangkas cara berpikir overthinking gitu ya, berpikir yang berlebih-lebihan atau bahkan distorsi kognitif. Distorsi kognitif itu kesalahan dalam berpikir ya, seperti ini pertanyaan yang ada di kolom chat ini ya, mengenai overthinking. Nah, itu ada kesalahan dalam berpikir, nanti kita akan bahas tuh masalah distorsi kognitifnya. Nah, sehingga ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melakukan kesalahan tidak mengapa, itu kemudian kita introspeksi dan kita merasa bersalah di awal, maka kemudian tadi kita punya daya lenting untuk apa yang harus kita lakukan terhadap kesalahan yang sudah diperbuat gitu. Jadi jangan berlarut-larut dengan kemudian menghakimi diri. Kita sudah ada yang mencatat, sudah ada yang kemudian menentukan hukuman yang pas untuk kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita. Jadi ya sudah, tugas kita kemudian menatap ke depan rasional, apa nih yang bisa dilakukan setelah ini gitu. Jangan berlarut-larut menyalahkan, merasa menyesal, nanti tidur kepikiran, bangun pagi masih nyesek, kerasa salah. Nah, ini harus dilatih untuk kemudian oke, fokus apa yang bisa dilakukan setelahnya, oke, fokus apa yang bisa dilakukan untuk membayar kekurangan ini gitu. Jadi memang seperti itu. Seperti halnya ketika orang melakukan sebuah kesalahan atau dosa, maka dia segera bertaubat dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, lalu melakukan tindakan-tindakan kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahannya gitu ya. Nah, ini kita harus punya langkah. Baik, mungkin itu ya ayah dan bunda, semoga menjawab. Baik, gimana Mas Zul? Ya, kita mungkin akan lihat di kolom chat ya, ini cukup banyak ya kolom komentar. Ini Masya Allah, saya ingin bertanya, jika kita merasa ada gangguan pada jiwa kita, apa yang harus kita lakukan? Jika mau konsul ke psikolog seperti apa yang aman untuk kita? Jika kita ada yang merasa ada yang salah dengan diri kita, maka yang pertama betul, kita harus melakukan introspeksi dan kita bisa memetakan nih, yang salah di bagian mana. Apakah dalam persepsi kita tadi, ya coba kita ulangi ya materi tadi. Apakah di persepsi kita yang sering salah gitu ya, atau di cara kita berinteraksi dengan manusia, bagaimana memandang lingkungan kita, memandang hal-hal yang terjadi pada hidup kita, dan kemudian dalam menilai diri kita. Mana nih? Coba kita petakan dulu. Kita harus punya dasar dulu, jangan kemudian mudah percaya datang ke psikiater atau psikolog aja gitu. Kita juga harus berusaha karena kita sudah dewasa nih, ayah bunda, beda dengan anak-anak. Kemudian yang berikutnya, coba minta penilaian orang lain sebanyak-banyaknya. Mungkin dari orang tua kita, dari pasangan kita, atau mungkin dari, kalau anaknya udah gede-gede, dari anak-anak juga perlu. Nah, kalau punya teman dekat, dari teman dekatnya juga. Dari banyaknya penilaian itu nggak perlu malu gitu ya, nggak perlu malu. Jadi kita konfirmasi dengan pendapat kita tadi. Nah, dari sini nih ada penguatan-penguatan. Oke, kayaknya mantep, yakin melangkah untuk periksa ke ahlinya atau tenaga profesional.
Maka misalnya ke psikiater atau ke psikolog, maka saran kami adalah bagi teman-teman yang atau ayah bunda yang muslim, maka carilah psikolog-psikolog yang muslim. Karena mungkin nanti pendekatan terapinya, memahami kita itu dari sudut pandang yang relatif lebih sama. Begitu, nggih. Jadi kami punya pengalaman kalau pasiennya itu muslim enak gitu memahaminya, kemudian menentukan treatmentnya itu jauh lebih mudah gitu, karena sudah ada kesamaan, dan kalau sudah ada kesamaan tuh muncul trust. Jadi intinya tuh kalau mau terapi, trust dulu nih sama tenaga profesionalnya. Kalau kita kurang trust, ya udah mending nggak usah terapi sekalian gitu, karena nggak trust gitu. Belajar percaya dulu gitu, ya. Nah, jadi itu mungkin saran dari kami untuk tips-tips dalam memilih dan memilah psikolog. Dan tentu saja cari yang solih ya, syar'i gitu ya, itu akan jauh lebih baik. Mungkin itu ya ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak pertanyaan. Nah, mungkin kita akan, ini pertanyaannya cukup banyak yang bisa kita bahas di pertemuan berikutnya karena berkaitan dengan pertemuan-pertemuan yang akan kita bahas yang akan datang kita. Baik, terima kasih ayah bunda yang sudah raise hand tapi belum sempat ditunjuk ya. Insya Allah besok raise lagi aja gitu ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sampai bertemu di kesempatan belajar selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayahnya, serta Allah mudahkan kita dalam belajar dan memperbaiki diri kita. Dan tentunya doa kita yang harus kita panjatkan dan tak henti-henti kita untuk memohon kepada Allah adalah agar dimudahkan untuk beramal soleh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sukseskan khitanan masal untuk 50 anak duafa. Insya Allah As-Sunnah Peduli bersama Radio Kita FM bekerja sama dengan SKI Sahabat Khitan Indonesia akan menyelenggarakan khitanan masal untuk 50 anak duafa pada tanggal 23 September 2023 bertempat di Aula Masjid Jami As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Total biaya yang dibutuhkan Rp25.250.000. Kami mengajak Bapak Ibu kaum muslimin, mari kita berlomba-lomba membantu agar anak-anak saudara kita bisa mengikuti khitanan massal dengan mentransferkan donasi Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 20011111224 atas nama As-Sunnah Peduli. Beri kode unik dan keterangan 017 donasi khitan. Konfirmasi ke nomor 0877 1041 1150. Kegiatan ini didukung oleh Rumah Sehat El Arbah Kuningan. Yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan kesialan kecuali Allah semata, Kita tidak boleh meyakini ada hari tertentu hari sial, tidak boleh. Dalam Islam tidak ada hari sial. Ya. Meyakini ada satu hari tertentu sial itu adalah tatoyur dan itu syirik. At-tiyar atau syirkun, kata Nabi, tatoyur itu syirik. Itu meyakini hari tertentu, benda tertentu, waktu tertentu, angka tertentu membawa sial. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, la tasubud dahr fa inni dahr. Jangan pernah kalian mencaci maki atau menyalahkan waktu karena aku penciptanya, kata Allah. Aku penciptanya, kata Allah. Di bulan ini, di bulan Safar, banyak kaum muslimin punya keyakinan katanya di Rabu terakhir dari bulan Safar akan turun berbagai macam bencana, bala, lalu mereka mengambil sebuah hadis yang palsu, akhiru arbi'a fi syahri Safar yaumun nahsim mustamir, katanya pada hari terakhir dari hari Rabu di bulan Safar. Subhanallah, berdusta atas nama Rasulullah. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم.
seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.